Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brand, kembali lagi bersama saya Ahmad Yanu. Masih hidup aja ya semuanya. Dalam dunia persilatan skripsi, tentu brand-brand semua berhadapan dengan analisis. Nah, oleh karena itu, dalam video ini kita bahas bersama analisis SEM PLS menggunakan Smart PLS versi 3. So, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip brand. Tekan tombol like kalau brand-brand suka dengan video ini dan tekan tombol subscribe supaya brand-brand semuanya bisa update terus ilmu-ilmu bermanfaat dari channel ini dan bukan kaleng-kaleng kerupuk. Oke brand, sebelum kita lanjut, agar tidak gendeng, siapkan kopi dan nikmati videonya. So, let's get started. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis data dengan menggunakan Smart PLS versi 3. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal Smart PLS versi 3, itu silakan cek di video saya yang lain di sini. Nah, silakan diinstal terlebih dahulu dan kalau sudah menginstal kita bisa mengikuti video ini dengan baik. So, kita siapkan. Nah, kebetulan konseptual framework dari penelitian yang akan saya analisis adalah seperti ini. Jadi, bagaimana product image sebagai variabel independen dan product quality sebagai variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty. Dan customer satisfaction itu memiliki pengaruh mediasi dari variabel independen ke customer loyalty melalui customer satisfaction. Nah, titik-titik ini yang saya maksudkan adalah indirect effect-nya. Nah, itu nanti kita analisis bersama dengan menggunakan Smart PLS versi 3. Nah, yang selanjutnya yang hal penting yang harus dimulai untuk melakukan analisis menggunakan Smart PLS 3 adalah mempersiapkan datanya, guys. Jadi, saya sudah menyiapkan datanya, melakukan tabulasi data untuk Smart PLS 3. Nah, kita buka datanya. Nah, datanya brand itu harus seperti ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, saya meneliti hubungan antara 4 variabel, yaitu product image yang diukur dengan 4 indikator PI1 sampai PI4, kemudian product quality yang direfleksikan melalui indikator PQ1 sampai PQ3. Kita kasih warna lain. Warna ini tidak harus, guys. Nah, yang penting adalah angka yang ada di dalam data ini. Kemudian customer satisfaction, warna ini hanya untuk membedakan saja, untuk mempermudah kita dalam melihat indikator mana untuk variabel yang mana. Kemudian customer loyalty yang diukur dengan 3 indikator. Gitu. Nah, untuk jumlah responden yang saya teliti di sini ada 200 responden, guys. 201 itu satu barisnya untuk judul. Jadi yang harus dipersiapkan adalah baris judul seperti ini untuk masing-masing indikator gitu ya, bagi masing-masing variabel. Kemudian data jawaban responden. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5 sehingga jawabannya ada di sini. Nah, kalau brand-brand semuanya itu menggunakan pilihan jawaban sangat setuju sekali, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju sekali misalnya. Nah, itu harus ditransform dulu ke dalam angka-angka seperti ini. Jadi memang sebelumnya juga di penelitian saya itu seperti ini juga jawabannya. Misalnya sangat setuju, tidak setuju, TS. Terus kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, sebelumnya seperti itu, tapi harus dikodifikasi menjadi nominal seperti ini, agar bisa analisis menggunakan Smart PLS. Nah, yang selanjutnya, yang lebih penting lagi, filenya di save as. Itu format filenya adalah separated values atau .csv. Nah, perlu diperhatikan guys, di sini ada 3 tipe CSV.
yaitu yang pertama separated values.csv, terus di sini juga ada window separated dan ms-dos separated.csv, semua di sini ada 3. Nah, ini kebetulan menggunakan komputer Mac gitu ya. Jadi di sini tertulis separated values. Nah, kalau brand-brand semua itu menggunakan PC atau komputer Windows begitu. Nah, teman-teman bisa menyimpan filenya itu dengan menggunakan format CSV dalam kurung koma delimited. Tuh, CSV dalam kurung koma delimited. Nah, penulisannya agak berbeda antara Mac dengan Windows untuk CSV-nya. Nah, yang penting ini. Ini jangan sampai salah, guys. Nah, itu kemudian di save. Ini karena sudah ada replace. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka Smart PLS-nya. Smart PLS. Oke. Nah, kita tunggu sebentar untuk Smart PLS-nya. Oke. Nah, sudah muncul ternyata, guys, di belakang Excel. Nah, di sini kita akan dapatkan layar kosong, dan kalau brand-brand semuanya itu sudah baru menginstal Smart PLS, maka di sini juga kosong. Nah, ini kebetulan file-file saya yang sudah lama. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ketik new project. Tuh. Nah, kita bisa masukkan misalnya apa? Belajar PLS. Tuh. Nah, belajar PLS akan muncul di sini. Belajar PLS ini apa namanya, path modelnya, screen untuk path modelnya, dan ini double click to import the data. Nah, datanya ada di sini. Nah, sebaiknya kita tutup aja datanya terlebih dahulu. Oke. Terus kemudian kita cari di sini data coba PLS tadi. Oke. Data coba PLS. Oke. Nah, di sini ada keterangan datanya, dan itu sudah dilakukan oleh Smart PLS ya. Ada excess kurtosis, skewness, terus kemudian standard deviation, semuanya sudah lengkap. Nah, kemudian kita kembali ke model belajar PLS. Kita double klik aja. Nah, kemudian di sini muncul white space seperti ini ya. Kita muncul white space, kemudian kita gambar modelnya sesuai dengan conceptual framework yang kita ajukan seperti ini. Jadi ada X1 product image, X2 product quality, kemudian variable Z-nya adalah customer satisfaction, dan variable Y-nya adalah customer loyalty. Nah, kita tinggal klik di sini latent variable, kemudian kita gambar. Cukup diklik saja latent variable 1, latent variable 2, latent variable 3, dan latent variable 4. Nah, di sini lingkarannya masih berwarna merah, artinya dia harus memiliki hubungan antar variabel dan data di dalam variabel tersebut. Terus kemudian kita klik select, lalu kita exchange gitu ya. Kita ganti nama variabelnya sesuai dengan conceptual framework yang sudah kita tuliskan. Caranya adalah dengan klik kanan dan rename. Nah, yang di atas tadi itu adalah product image misalnya. Kemudian untuk yang X2-nya adalah product quality. Kemudian Z-nya adalah customer satisfaction. Lalu Y-nya adalah customer loyalty.
Itu sudah benar. Oke, nah selanjutnya kita gambar hubungan antar variabelnya sesuai dengan conceptual framework yang sudah kita ajukan di sini. Nah, itu dengan cara mengklik connect ke sini, connect ke sini, ini connect ke sini, ini connect ke sini, ini connect ke sini. Nah, oke. Sudah sesuai gambarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan indikator ke masing-masing construct atau masing-masing variabel. Di mana yang kita ketahui bersama tadi, product image itu direfleksikan oleh 4 indikator product image ya. Jadi kita pilih di sini, kemudian kita pilih semua indikator dan kita drag ke product image. Jadi munculnya seperti ini. Nah, dia menjadi lingkaran biru karena sudah memenuhi persyaratan untuk dianalisis. Kemudian product quality itu direfleksikan oleh 3 variabel, kita masukkan ke sini juga. Lalu CS, customer satisfaction, kita masukkan ke sini juga. Terus kemudian CL atau customer loyalty. Nah, oke, ini kan kurang rapi ya. Itu bisa dirapihkan. Kita pilih aja di sini. Terus seperti ini. Nah, ini bisa digeser. Terus kita taruh ke sebelah kanannya dengan cara klik kanan, align indicators right. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini yang mencelek-mencelek ini ya, itu kita bisa align supaya lebih rapi. Nah, supaya tidak dimarahi oleh dosen pembimbing atau dosen penguji kalian, walaupun tetap dimarahi. Oke, nah ini sudah siap. Oke, nah di sini kita sudah siap melakukan analisis. Artinya model kita itu sudah siap, sudah memiliki data di dalam variabel, variabelnya juga sudah memiliki hubungan antar variabel. Nah, outer modelnya sudah siap, inner modelnya juga sudah siap. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan analisis menggunakan PLS algoritme dan bootstrap. Nah, yang kita lakukan pertama adalah bootstrapping. Oke. Nah, kebetulan di sini significance level di dalam penelitian saya ini menggunakan 0,1 atau 10% dengan two-tail dan bias corrected accelerated. Nah, settingan di sini jangan diubah, nggak usah diubah. Subsample-nya, basic settingnya dia melakukan bootstrapping sebanyak 500 sampel gitu ya. Terus kemudian amount of result itu adalah basic bootstrapping. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih lengkap itu bisa complete bootstrapping. Tapi kali ini kita menggunakan basic bootstrapping aja. Nah, kebetulan significance level saya menggunakan 10%. Kalau teman-teman menggunakan 5% ya berarti 0,05, kalau menggunakan 1% berarti 0,01. Itu tergantung determinasi ditentukan oleh si peneliti sendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya sudah siap kita lakukan start calculation. Nah, dia sudah cukup cepat. Nah, sudah melakukan start calculation. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah path coefficient. Nah, tapi sebelumnya setelah kita melakukan bootstrapping itu dia muncul tab di sini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah kembali ke gambar model kita, lalu kita lakukan PLS algorithm. Gitu. Nah, PLS algoritmnya karena ini adalah path analysis, maka kita pilih path dengan maksimum iteration 300 ya. Ya, ini tidak usah diubah. Nah, kalau misalnya melakukan analisis faktor ya kita pilih faktor. Nah, kita melakukan analisis path di sini. Oke, start calculation. Nah, di sini sudah muncul hasil, di tab ini muncul hasil PLS algorithm gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah di sini. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa di sini menggambarkan hubungan antar variabel yang ternyata bernilai signifikan semua. Nah, bagaimana caranya melihat signifikansi dari hubungan antar variabel? Contoh, antara customer satisfaction, pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty.
itu memiliki hubungan positif yang signifikan yang ditunjukkan dari original sampel yang bernilai positif gitu ya. Kemudian T statistik yang bernilai seperti ini, dan kemudian kita bisa lihat P values-nya itu semuanya berwarna hijau, yang artinya ini bisa diklasifikasikan sebagai hubungan yang signifikan. Nah, karena menggunakan significance level 0,1, maka hubungan antara product image terhadap pengaruh product image terhadap customer loyalty itu bernilai signifikan di sini. Tapi kalau saya menggunakan significance level 0,5, ini menjadi tidak signifikan karena harus memenuhi syarat di bawah 0,05. Nah, kalau ini syaratnya di bawah 0,1 karena menggunakan significance level 10% sehingga bernilai signifikan. Nah, yang kedua kita lihat di PLS algorithm. Nah, PLS algorithm itu yang merupakan bagian penting sebelum kita menganalisis, yaitu bagaimana validitas dan reliabilitas data yang kita dapatkan. Nah, ini yang agak tricky, guys, ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengeklik construct reliability and validity. Ya. Nah, di sini alhamdulillah semuanya berwarna hijau semua, sehingga bisa dibilang data yang saya dapatkan itu bernilai valid dan reliable. Dari mana kita bisa melihat validitas dan reliabilitasnya bisa kita lihat dari composite reliability dan Cronbach alpha-nya itu harus di atas 0,7, sehingga di sini dan di sini bisa kita lihat bahwa semua berada di atas 0,7, sehingga bisa disebut data yang saya dapatkan itu bersifat reliable seperti ini. Nah, selain Cronbach alpha, composite reliability-nya juga menggambarkan bahwa data yang saya dapatkan untuk masing-masing variabel itu juga bernilai reliable, bisa dinilai reliable. Kemudian dari AVE-nya, di mana AVE ini menunjukkan validitas dari data yang saya dapatkan untuk masing-masing variabel, itu memiliki syarat di atas 0,5. Nah, di sini bisa kita lihat itu semuanya di atas 0,5. Ini ada 0,545 gitu ya. Itu tetap bisa dihitung di atas 0,5 dengan 3 desimal. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melihat diskriminan validity. Nah, di diskriminan validity ini kita lihat yang cross loading. Kita lihat yang cross loading di sini. Nah, di sini syarat dari diskriminan validity itu masing-masing indikator yang menggambarkan konstruknya atau variabelnya itu harus memiliki nilai yang paling tinggi di antara konstruk yang lain. Misalnya di sini customer loyalty yang direfleksikan dengan indikator CL1 sampai CL3 gitu ya. Tuh. Nah, kita lihat dia menggambarkan customer loyalty. Nah, di sini harus yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini ada customer satisfaction itu lebih rendah, product image juga lebih rendah, product quality juga lebih rendah. Nah, maka indikator di dalam konstruk customer loyalty itu memenuhi unsur-unsur diskriminan validity. Nah, selain itu untuk variabel yang lain juga harus kita cek gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah bila syarat itu tidak memenuhi, ya. Jadi makanya kita harus cari data yang benar-benar data. Tuh, yang selanjutnya adalah kita lihat di latent variable, gitu. Nah, kita lihat di latent variable yang latent variable correlation. Nah, di sini kita harus menghitung AVE dan AVE root-nya, seperti itu, ya. Ini menghitung korelasi antar variabel, di mana misalnya di sini customer loyalty berkorelasi 1, berarti ya dia ya memang dengan dirinya sendiri ya, itu berarti 100%. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada syaratnya juga. Nah, yang selanjutnya kita kembali ke Bootstrap. Nah, kita kembali ke Bootstrap dan kita lihat
path koefisiennya seperti apa. Nah, path koefisien yang seperti kita bahas tadi ternyata di sini menghasilkan hubungan antar variabel yang semuanya bernilai signifikan gitu ya. Terus kemudian di langkah pertama tadi seharusnya kita lihat outer loadingnya. Nah, outer loadingnya ini kita melihat apakah masing-masing indikator itu memang layak untuk menggambarkan konstruknya. Misalnya CL1 menggambarkan customer royalty-nya. Nah, di sini kebetulan seluruh indikator yang menggambarkan masing-masing konstruk itu bernilai signifikan dengan ditandai p-values itu di bawah 0,1 semua, bahkan ini 0,000 semua. Nah, kenapa demikian? Karena memiliki nilai T statistik di atas 2. Nah, di atas 2. Oke. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, langkah selanjutnya kita sudah melakukan analisis menggunakan Smart PLS ini ya. Nah, di sini akhirnya muncul konstanta-konstanta yang sebetulnya didapatkan dari data-data yang kita bahas tadi, seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih, ini menunjukkan PLS algorithm. Nah, ini menunjukkan path koefisiennya, kemudian kita juga bisa lihat bootstrappingnya. Ini memperlihatkan T statistiknya. Gitu. Nah, enaknya di Smart PLS 3 ini kita bisa export to Excel. Kita bisa export to Excel. Ya, ini tidak usah diubah. Kemudian start export. Ini jangan lupa algorithm. Ini yang PLS algorithm. Oke. Kita exporting. Skipping exporting. Iya. Jangan lupa, Bren, sebelum kita lanjut, agar tidak gendeng, siapkan kopi dan nikmati videonya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tinggal kopas saja nanti ke file Microsoft Word-nya. Nah, sesuai yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian kita kembali ke Smart PLS, kita juga bisa ekspor yang Bootstrap. Oke. Ini yang Bootstrap. Oke. Nah, exporting. Jangan lupa guys, agar tidak gendeng, siapkan kopi dan nikmati videonya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyiapkan draft laporannya seperti apa. Nah, kita bisa kembali lagi ke file saya ini. Nah, draft yang harus disiapkan adalah yang pertama ini resource variable and indicator. Ini penjelasan dari mana masing-masing indikator ini didapatkan untuk menggambarkan variabelnya. Gitu. Nah, di sini saya meneliti 4 variabel dengan masing-masing indikator. Itu saya dapatkan dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Nah, ini harus dijelaskan, harus dituliskan segamblang mungkin, sehingga kalau misalnya pembimbing atau penguji kalian atau reviewer itu ingin melakukan cross-checking terhadap asal muasal dari indikator ini, itu bisa dilakukan dengan mudah sehingga kalian aman ujian skripsinya. Nah, yang selanjutnya adalah profil responden yang digambarkan melalui deskriptif statistik. Nah, di sini bisa memberikan informasi-informasi penting bagi temuan hasil penelitian kita. Nah, kalau di sini saya menggali informasi tentang berapa banyak responden yang berusia 20-25 years old ya. Itu dari usia, kemudian pendidikan terakhir, profesi, kemudian lama bekerja, kemudian tempat bekerja. Nah, dari 200 responden seperti ini. Tuh, ini adalah deskriptif statistik.
Nah, yang selanjutnya adalah standardized loading factor yang kita dapatkan dari outer loading. Nah, dari mana tabel ini saya dapatkan? Ini dari Bootstrap. Nah, jadi kita cari file Excel di Bootstrap. Tuh. Nah, kemudian kita klik yang outer loading. Sini, show. Nah, ini ada sampel. Nah, ini yang kita kopas ke draft laporan kita. Nah. Oke. Nah, oke, kita buka Microsoft Word-nya, kemudian kita berikan judul tabel 3, judul tabelnya apa tadi. Oke, kemudian kita kopas di sini. Nah, tinggal nanti dipercantik seperti tabel saya yang ada di sini. Nah, ini penulisannya juga harus diperbaiki, brand. Jangan seperti ini, itu tidak enak dipandang, jadi nanti kalian atur kembali begitu. Nah, harus dirapihkan supaya membuat pembaca itu nyaman. Pembaca itu kan bisa semua orang ya, baik pembimbing, penguji kalian ataupun masyarakat umum yang ingin membaca penelitian yang sudah kita hasilkan. Yang selanjutnya adalah tabel 4. Nah, tabel 4 overview of quality criteria. Jadi ini adalah tabel ini menggambarkan kualitas data. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Nah, kita dapatkan dari file PLS algorithm gitu. Nah, di dalam file Excel-nya PLS algorithm tadi yang sudah kita save gitu ya. Nah, kita tinggal cari di construct reliability and validity. Nah, itu ada di sini. Dia selalu ada di bawah ya. Nah, ada di sini. Nah, itu sudah lengkap. Cronbach alpha, row A, kemudian composite reliability dan average variance extracted. Nah, itu juga bisa kalian kopas. Nah, ini sorry. Nah, tabelnya seperti ini sudah benar. 0,695, 0,635, 0,545. Oke. Nah, ini di copy ke Microsoft Word. Isinya tabel 4 dengan judul oke. Nah, tampilannya nanti kalian perbaiki lagi, guys. Nah, biasanya kelemahan mahasiswa itu kalau sudah dikopas seperti ini langsung ditinggal mengerjakan yang lain. Nah, enggak, ini harus disempurnakan dulu baik dari angkanya maupun dari segi tampilannya supaya terlihat bahwa apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan maksimal gitu ya. Yang selanjutnya adalah tabel 5. Nah, tabel 5 ini menggambarkan tentang diskriminan validity dengan cross loading. Jadi membandingkan indikator dengan masing-masing construct. Nah, idealnya indikator itu memiliki korelasi yang paling besar terhadap construct-nya dibandingkan dengan construct yang lain. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Nah, custom royalty ini digambarkan oleh CL1 sampai CL3 gitu ya. Nah, ini yang memiliki angka yang paling besar. Nah, tabel ini didapatkan dari file PLS algorithm. Nah, kalau kita kebingungan, carinya di mana, bisa klik back to navigation di sini.
back to navigation, kemudian kita cari aja diskriminan validity, show. Klik. Nah, diskriminan validity ada di sini, kita ambil yang cross loading. Nah, kita kopas ke Word. Table 5. What is the title of table 5? Discriminant validity with cross loading. Diskriminan. Oke. Nah, kita kopas di sini. Nah, kemudian supaya memudahkan, sekali lagi memudahkan pembaca, itu ya kita perbaiki tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini kan bisa lebih mudah terbaca. Ini saya tebalkan di sini supaya terbaca, kemudian di sini saya kurangkan opacity-nya supaya memperlihatkan bahwa yang dominan adalah indikator untuk masing-masing konstruknya, bukan indikator di konstruk yang lain. So, itu adalah diskriminan validity with cross loading. Nah, yang selanjutnya adalah latent variable correlation. Nah, latent variable correlation ini kita bisa dapatkan di file PLS algorithm. Nah, ada di mana? Kita back to navigation, kita bisa ambil di latent variable. Itu ada di sini, guys. Ya. Klik. Nah, di sini ada banyak. Nah, kita bisa cari latent variable correlation di bawahnya. Latent variable correlation. Nah, ada ini. Nih. Kemudian kita kopas lagi ke Microsoft Word. Bawah. Enggak. Table 6. Table 6. What is the title of table 6? Latent variable correlations. Latent Yo guys, jangan lupa sebelum kalian lanjut, agar tidak gendeng, siapkan kopi dan nikmati videonya. Tekan tombol like kalau brand-brand suka dengan video ini dan tekan tombol subscribe supaya brand-brand semuanya bisa update terus ilmu-ilmu bermanfaat dari channel ini dan bukan kaleng-kaleng kerupuk. Oke, kita lanjutkan. Kita paste di sini. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah membandingkan masing-masing korelasi dari masing-masing konstruk terhadap AVE dan AVE root-nya. Nah, kalau melihat dari tabel saya ini, dari latent variable correlation kita tambahkan tabel AVE dan AVE root. Gitu. AVE root itu adalah akar dari AVE. Nah, AVE-nya kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari sini, guys. Ya. Nah, supaya kalian mudah dalam mencarinya, itu kita kembalikan lagi di sini ke Excel. Kita bikin aja tabel baru, kemudian kita masukkan AVE-nya di sini dan AVE root-nya. Oke. Nah, kita dapatkan AVE-nya tadi di PLS algorithm yang construct reliability and validity. PLS algorithm yang construct reliability and validity di sini. Nah, kita tinggal copy aja. Oke. Balik sini. Nah, kemudian kita akarkan. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, kita kopas kembali. Oke, tabel yang ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan ini. Nah,
di sini angka korelasi yang ada di sini itu haruslah lebih kecil daripada AVE root-nya. Gitu. Sehingga memenuhi syarat latent variable correlation. Itu, guys. Nah, kalau kita lihat di sini AVE root-nya itu masing-masing korelasi ya memiliki angka yang lebih kecil daripada AVE root. Nah, sehingga di sini bisa memenuhi syarat latent variable correlations gitu. Nah, ini juga harus kalian tampilkan secara lebih baik seperti ini. Nah, supaya terlihat. Nah, angka ini di mana? Angka ini kan sebetulnya sama saja dengan angka sebelumnya sehingga saya hapus. Jadinya bisa mempermudah kita untuk membaca masing-masing korelasi. Nah, itu guys. Ya. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita melihat path coefficient gitu. Nah, path coefficient ini kita dapatkan dari mana? Nah, path coefficient ini kita dapatkan dari file Excel yang bootstrap. Kita back to navigation, kemudian kita klik yang path coefficient. Nah, path coefficient yang mana? Kita ambil yang path coefficient mean, standard deviation, t-values, and p-values. Nah, kita tinggal kopas ke Microsoft Word. Oke. Nah, tabel 7. Path coefficients. Oke, kita tinggal kopas ke sini. Nah, nanti kalian bisa diperbaiki lagi untuk tabelnya supaya lebih pas dan memiliki tampilan yang mudah dibaca seperti ini. Karena kalau misalnya apa yang sudah kita hasilkan itu sudah cukup bagus, tapi kalau kita tampilkan dengan ala kadarnya atau sebisanya itu menjadi menyusahkan pembaca. Nah, kita permudah pembaca dengan tampilan yang bagus. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semuanya memiliki nilai signifikansi yang baik. Dengan asumsi tadi saya menggunakan significance level 10% atau 0,1 sehingga syaratnya adalah p-values-nya itu harus di bawah 0,1 dan di sini memenuhi semua. Artinya, hubungan antar variabel itu memiliki nilai yang signifikan di sini. Memiliki nilai yang signifikan sehingga terbukti seluruhnya hipotesis di dalam penelitian ini itu bernilai signifikan dan hubungan antar variabelnya itu bernilai positif. Kita lihat dari original sampel itu tidak ada yang berkebalikan atau bernilai negatif seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat seperti yang saya gambarkan di model, penelitian saya ini mengandung hubungan tidak langsung antar variabel atau hubungan mediasi, peranan mediasi customer satisfaction terhadap hubungan antara product image dengan customer loyalty dan hubungan antara product quality dan customer loyalty. Nah, kita lihat apakah dia memiliki peran mediasi atau tidak begitu. Nah, kita lihat di path coefficient yang khususnya indirect effect. Nah, kita bisa lihat di mana ini? Nah, kita bisa lihat kita kembali lagi ke bootstrap. Nah, kemudian kita lihat di total indirect effect. Nah, di sini. Kita bisa lihat di total indirect effect-nya product image ke customer loyalty itu ternyata di sini juga menghasilkan nilai yang signifikan seperti itu. Nah, kita tinggal kopas ke Microsoft Word. Where is the Microsoft Word? Okay. Table 8.
indirect effect. Nah, di sini tampilannya juga harus kita perjelas ya, harus kita sederhanakan, kita perjelas agar lebih mudah dibaca oleh pembaca seperti ini. Jadi product image ke customer satisfaction ke customer loyalty itu ketemunya seperti ini. Nah ini berarti ini bisa kita hapus, di tengahnya bisa kita tambahin juga. Tuh. Nah kalau kita lihat lagi di sini, nah ini memang menunjukkan total indirect effect. Kalau kita lihat di specific indirect effect, nah kita juga bisa ambil secara langsung agar lebih mudah, tidak perlu kita hapus. Kita ambil di specific indirect effect. Di specific indirect effect, ya, klik show. Nah, kita ambil yang mean, standard deviation, t-values, and p-values. Nah, kita kopas saja tabel yang tadi, bisa kita hilangkan supaya lebih mudah dan tidak perlu modifikasi tabel, hanya memperbaiki saja. Nah, ini sudah langsung menggambarkan product image ke customer satisfaction, ke customer loyalty. Atau product image ke customer loyalty melalui customer satisfaction. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa saya menggunakan significance level sebesar 10% atau 0,1 sehingga syaratnya p-values harus di bawah 0,1 dan ternyata di sini 0,1. Nah, artinya apa? Bahwa customer satisfaction ini memiliki peranan mediasi terhadap hubungan antara product image dengan customer loyalty dan product quality terhadap customer loyalty. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah sampai di specific indirect effect dan alhamdulillah sudah selesai guys untuk tahap analisis menggunakan Smart PLS seperti itu. Dan jangan lupa kalian juga harus menampilkan gambar hasilnya dari conceptual framework, itu hasil perhitungan kalian seperti apa. Nah, ini tinggal di kopas saja, bisa diekspor image as image to file atau as image to clipboard. Ini kita coba di as image to clipboard, kemudian kita kopas ke Microsoft Word. Nah, itu sudah bisa, tinggal kalian perbaiki dengan di crop. Nah, bisa kita crop di sini. Oke. Oke. Nah, bisa kita tampilkan hasilnya di sini. Nah, setelah ini ya sudah. Pekerjaan yang harus kita lakukan adalah menuliskan interpretasi dari seluruh tabel yang kita hasilkan tadi, kemudian menyusun diskusi dan pembahasan dari temuan-temuan yang kita dapatkan dari hasil penelitian kita. Dan terakhir, kita mengambil konklusi keterbatasan penelitian dan managerial implication dari penelitian yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, setelah itu penelitian atau skripsi yang kalian kerjakan itu sudah selesai. Jadi seperti itu, Brand. Nah, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah saya akan bikin video lagi tentang bagaimana menuliskan interpretasi dari temuan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi terima kasih sudah menonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like kalau brand-brand suka dengan video ini, dan tekan tombol subscribe supaya guys semuanya bisa update terus ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini dan bukan kaleng-kaleng kerupuk. So, semoga semuanya tetap sehat, tetap kompak, dan jaga kesatuan NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.